Namaku Indri, 29 tahun. Aku kerja di salah satu perusahaan konsultan di Jakarta. Udah nikah sama Bilo hampir 4 tahun. Dari luar, hidupku mungkin terlihat baik-baik aja. Karir lumayan stabil, punya rumah kecil yang nyaman, mobil sederhana, suami yang sopan, nggak neko-neko, dan keluarga yang kelihatannya harmonis. Tapi entah kenapa, aku sering banget ngerasa dunia ini nggak adil. Kayak semua yang kulakuin selalu kurang. Seolah-olah capekku nggak pernah dianggap, perasaanku nggak pernah penting. Aku kerja keras tiap hari, bangun lebih pagi dari Bimo, siapin sarapan, berangkat lebih dulu, pulang lebih malam, dan tetap harus memastikan rumah nggak berantakan. Tapi pada akhirnya, tetap aja aku ngerasa sendirian di rumah sendiri. Bimo itu orangnya baik, iya, tapi terlalu tenang, terlalu cuek, kayak nggak pernah bener-bener hadir. Dia tipe laki-laki yang percaya kalau cinta itu nggak perlu diungkapin terus-menerus. Aku kan kerja buat kamu, buat rumah ini, katanya suatu kali waktu aku nyentil soal dia lupa ulang tahunku. Tapi aku cuma pengen hal sederhana, bahkan sekadar ucapan selamat ulang tahun aja udah cukup buat ngerasa dilihat. Tapi tahun itu, dan beberapa tahun setelahnya, semuanya lewat begitu aja. Tanpa ucapan, tanpa pelukan, tanpa terima kasih udah berjuang bareng aku. Hanya diam dan rutinitas yang terus berulang. Kayak hidup ini cuma tentang kerja, tidur, kerja lagi, tanpa rasa. Kadang aku iri sama teman-temanku yang suaminya suka update foto bareng istrinya, kasih bunga, atau ngajak makan malam tanpa alasan. Aku nggak butuh hal mewah, tapi aku butuh sesuatu yang bisa ngingetin aku kalau aku nih masih dicintai. Tapi dari Bimo, yang kuterima cuma kalimat-kalimat kaku kayak, listrik udah kamu bayar belum? Atau, besok aku lembur lagi, jangan nunggu. Kalimat yang bahkan nggak ada emosi di dalamnya. Aku nggak tahu sejak kapan aku mulai berhenti ngerasa jadi istri yang diinginkan. Sore-sore di kantor sering jadi waktu yang paling berat buatku. Kadang aku cuma duduk di depan laptop, tatapan kosong, ngerasa nggak berguna. Semua kerjaanku numpuk, tapi di rumah pun aku nggak dapat alasan buat semangat. Kayak dunia ini cuma minta aku bertahan, tanpa kasih sedikit pun ruang buat bahagia. Waktu itu aku sering mikir, apa ini yang disebut dewasa? Hidup, tapi nggak benar-benar hidup. Sampai suatu sore, semua mulai berubah. Hari itu, aku lagi lembur sendirian di kantor. Lampu-lampu sebagian udah dimatiin, cuma nyala di bagian tempatku kerja. Kantor konsultan tempatku kerja emang suka gitu, sunyi dan dingin waktu malam. Aku nunduk, sibuk sama laporan yang harus kukirim sebelum jam 9 malam. Saat itulah seseorang datang dan ngetok pelan di meja kerjaku. Masih di sini aja, suaranya tenang tapi hangat. Aku mendongak, dan di depanku berdiri seorang cowok baru di divisi lain. Namanya Reno. Aku tahu dia, tapi belum pernah ngobrol banyak. Umurnya sekitar 30-an, ramah, tapi nggak terlalu banyak bicara. Lembur juga ya? Tanyaku sambil senyum kaku. Dia ketawa kecil. Iya, tapi aku baru aja selesai. Kamu masih lama? Aku cuma angkat bahu. Nggak tahu, kayaknya masih banyak banget. Dia ngeliatin layar laptopku lalu bilang, kalau terus-terusan begini kamu bisa sakit loh. Udah jam 8 lewat. Aku nyengir. Biasa, udah kebal sama jam segitu. Dia nyodorin satu bungkus roti. Masih anget. Aku beli di bawah tadi. Kayaknya kamu belum makan deh. Aku bengong. Gila, udah lama banget gak ada yang perhatian sekecil itu. Roti. Hanya sepotong roti tapi rasanya kayak sesuatu yang gak pernah aku dapetin lagi selama ini. Entah kenapa dari obrolan singkat malam itu, aku ngerasa ada sesuatu yang beda. Reno bukan tipe yang banyak basa-basi. Dia gak sok akrab. Tapi cara dia ngomong selalu hangat. Gak tahu kenapa, tapi aku ngerasa nyaman. Besok-besoknya kami makin sering ketemu di pantry kantor. Kadang sarapan bareng sebelum kerja, kadang ngobrol soal hal-hal sepele. Tentang film, tentang musik, tentang hidup. Ada satu momen yang sampai sekarang masih aku ingat jelas. Waktu itu aku lagi stres banget gara-gara presentasi ditunda padahal aku udah nyiapin semuanya. Aku keluar kantor sebentar buat ngambil nafas, dan Reno tiba-tiba nongol di parkiran sambil bilang, "Ayo, ngopi bentar." Aku hampir nolak, tapi entah kenapa aku ngikut. Di kafe kecil depan kantor, dia dengerin semua keluhanku tanpa motong. Nggak nyalahin, nggak ngasih saran sok bijak, cuma dengerin. Dan anehnya, aku ngerasa plong, kayak semua beban di dada tiba-tiba enteng. Padahal kita cuma duduk, minum kopi, dan diam, di antara jeda percakapan. Tapi di diamnya dia, aku ngerasa dimengerti. Itu hal yang bahkan udah lama banget aku nggak rasain. Waktu jalan pulang malam itu, aku lihat bayangan diriku di kaca mobil. Aku senyum, tapi ada perasaan bersalah yang aneh.
Aku sadar, seharusnya bukan orang lain yang bikin aku ngerasa hidup lagi. Seharusnya suamiku. Tapi Bimo bahkan nggak nanya aku di mana. Pesan singkatku terakhir, aku lembur ya, cuma dibalas satu kata, oke. Tanpa tanya kapan pulang, tanpa emot, tanpa apapun. Hanya oke. Dan itu udah cukup buat aku ngerasa hampa. Hari-hari berikutnya aku mulai nyari alasan buat ketemu Reno. Kadang pura-pura nanya hal kerjaan, padahal cuma pengen ngobrol. Kadang dia juga yang mulai duluan. Tiba-tiba nongol di depan mejaku sambil bilang, kamu udah makan siang belum? Obrolan kami nggak pernah serius, tapi rasanya anget. Dari yang awalnya cuma basa-basi, pelan-pelan berubah jadi candaan, perhatian kecil, sampai akhirnya aku mulai nungguin dia. Setiap kali handphoneku bunyi dan muncul notif dari Reno, ada perasaan deg-degan yang nggak bisa aku jelasin. Aku tahu ini salah, tapi rasanya kayak candu. Kayak aku akhirnya punya tempat buat istirahat dari kerasnya hidup yang dingin dan sepi. Bimo nggak pernah tahu, dan aku pun nggak berniat cerita. Buatku Tewa itu, aku cuma pengen ngerasa dihargai walau sebentar. Suatu malam, aku dan Reno lagi lembur bareng lagi. Kantor udah sepi banget, cuma suara hujan dari luar jendela. Aku lagi ngeliatin layar monitor, mataku udah perih banget. Reno berdiri di belakangku terus bilang pelan, "Kamu capek banget ya? Dari tadi kelihatan banget." Aku cuma bilang, "Udah biasa." Tapi dia nyentuh pundakku pelan dan bilang, "Kamu gak harus biasa terus, Indri." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa aku ngerasa pengen nangis. Malam itu aku pulang ke rumah dengan hati yang kacau. Aku masuk kamar, lihat Bimo udah tidur, punggungnya menghadapku. Aku duduk di tepi ranjang, rasa bersalah tapi juga ngerasa sepi. Aku tahu aku gak boleh ngerasa seperti ini, tapi gimana caranya berhenti kalau justru hanya dengan Reno aku bisa ngerasa ada lagi. Hari-hari makin rumit. Aku mulai kebingungan antara ngerasa bersalah dan butuh. Setiap kali Bimo pulang tanpa sepatah kata, setiap kali aku makan malam sendirian, setiap kali aku dengar notifikasi dari Reno, hatiku tertarik dua arah. Satu ke arah yang harusnya, dan satu lagi ke arah yang ingin. Dua kata yang terlihat mirip tapi ternyata sangat bertolak belakang. Aku mulai banyak merenung akhir-akhir ini, tentang gimana hidup bisa bikin seseorang yang dulunya kuat, bisa jadi selemah ini. Aku dulu perempuan mandiri, percaya diri, punya prinsip kuat soal setia dan tanggung jawab. Tapi sekarang, aku cuma perempuan yang ngerasa kosong, yang nungguin pesan dari seseorang yang bahkan bukan suamiku. Aku nggak tahu kapan semua ini mulai salah, tapi aku tahu, aku udah tersesat di jalan yang nggak seharusnya aku pilih. Ada malam di mana aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu remang, cuma suara detak jam dinding. Aku lihat foto pernikahanku sama Bimo di rak. Aku masih ingat senyumku waktu itu. Senyum yang tulus, penuh harapan, yakin banget sama masa depan yang bakal kita jalanin bareng. Tapi sekarang, senyum itu terasa asing. Aku bahkan gak yakin kalau orang di foto itu masih aku yang sama. Kadang aku pengen marah sama Bimo, pengen nyalahin dia atas semua yang terjadi. Tapi di sisi lain, aku tahu, dia juga berjuang. Dia kerja keras buat kami. Mungkin dia capek dengan caranya sendiri. Tapi tetap aja, aku gak bisa bohong kalau aku merasa kehilangan sesuatu yang dulu selalu ada. Kehangatan. Dan semakin aku sadar, semakin aku takut. Karena setiap langkah yang aku ambil sekarang rasanya makin jauh dari arah yang benar. Aku belum selingkuh, belum melakukan apa-apa yang nyata. Tapi dalam hati, aku tahu aku udah melangkah terlalu jauh. Suatu malam, aku duduk di balkon. Udara Jakarta lembab banget waktu itu. Aku ngetik pesan ke Reno. "Kamu pernah ngerasa dunia ini gak adil gak?" Dia balas gak lama kemudian. "Sering banget. Tapi kadang ketemu orang yang bikin kita ngerasa dimengerti aja udah cukup buat nyembuhin sebagian rasa itu." Aku baca pesan itu lama banget. Sampai akhirnya aku ngerasa air mataku turun tanpa sadar. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi malam itu aku sadar satu hal. Perasaan kosong yang selama ini aku tahan udah mulai nemuin tempat buat bersembunyi. Dan tempat itu, sayangnya, bukan lagi rumahku. Dunia ini mungkin nggak adil. Tapi aku tahu aku sedang berada di ambang keputusan yang bisa mengubah segalanya. Aku cuma belum tahu apakah aku siap menanggung akibatnya. Hari itu masih pagi banget. Jakarta baru aja mulai riuh. Tapi di mataku semuanya terasa abu-abu. Langitnya mendung, jalanan macet, dan aku udah ngerasa capek bahkan sebelum hari dimulai. Kayaknya energi hidupku habis buat hal-hal yang sama. Kerja, laporan, klien, dan rumah yang dingin. Tapi pagi itu, seperti biasanya, aku mampir ke kafe kecil di dekat kantor. Tempat yang lama-lama jadi satu-satunya tempat di mana aku bisa sedikit bernapas. Kafe itu nggak besar, tapi suasananya hangat. Aroma kopi baru diseduh selalu bikin tenang.
dan suara mesin espresso yang berdengung pelan jadi semacam latar musik buat pikiranku yang lagi kusut. Aku udah hafal setiap sudut tempat itu. Lampu gantung kecil, meja kayu dengan bekas goresan, dan suara pintu kaca yang berderit tiap ada orang masuk. Tapi ada satu hal baru waktu itu. Barista cowok yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dia nyapa aku dengan senyum sopan tapi hangat. "Pagi mbak, kopinya kayak biasa ya?" Aku sempat bingung, soalnya baru pertama kali aku lihat dia. Tapi ternyata dia udah hafal pesananku dari nota-nota sebelumnya. "Iya, kayak biasa aja, cappuccino tanas," jawabku singkat. Dia ketawa kecil sambil nyiapin kopi. "Saya udah dengar katanya mbak pelanggan setia. Katanya selalu datang jam segini." Aku cuman senyum sekilas. Tapi waktu dia ngasih gelas kopi itu ke tanganku, dia nambahin pelan. "Mbak kelihatan capek banget. Kerjaan ya?" Cuma satu kalimat, tapi anehnya rasanya nyes banget di dada. Udah lama banget nggak ada yang nanya aku capek atau enggak. Bimu nggak pernah nanya. Teman-teman kantor juga sibuk dengan urusannya masing-masing. Aku biasanya cuma jawab, "Iya, kerjaan lagi numpuk aja," sambil senyum kecil biar nggak kelihatan rapuh. Tapi pagi itu, senyumku terasa berat banget. "Kayaknya iya mas," jawabku pendek. Dia cuma angguk, tapi dari tatapannya, aku ngerasa kayak dilihat, beneran dilihat, bukan cuma diperhatikan. Namanya Reno, barista baru di kafe itu. Sejak hari itu, setiap aku mampir, dia selalu nyapa duluan. Kadang cuma basa-basi ringan, kadang sekedar nanya, "Hari ini udah siap tempur lagi mbak?" Tapi entah kenapa, aku selalu ngerasa lebih ringan setiap dengar suaranya. Ada sesuatu di caranya ngomong, nggak berlebihan tapi hangat, jujur, dan perhatian tanpa terkesan sok tahu. Beberapa minggu setelahnya, rutinitasku berubah tanpa aku sadari. Biasanya aku cuma beli kopi pagi-pagi sebelum masuk kantor. Tapi sekarang, aku sering mampir lagi sore-sore dengan alasan butuh recharge. Padahal aslinya, aku cuma pengen ngobrol sama Reno. Kadang soal kerjaan, kadang soal hal-hal kecil kayak film yang lagi trending. Atau bahkan hal receh kayak, kenapa kalau kopi dituang pelan rasanya lebih lembut ya? Obrolan sederhana, tapi buatku justru itu yang bikin hidup terasa punya warna lagi. Reno bukan tipe cowok yang ganteng banget, tapi ada sesuatu di dirinya yang bikin nyaman. Tatapannya tenang, caranya dengerin orang tulus banget. Dia nggak buru-buru nyaut waktu aku cerita, nggak berusaha ngasih solusi sok bijak kayak banyak orang. Dia cuma dengerin, sambil sesekali nyeletuk ringan. "Wajar kok ngerasa gitu." Atau, "Ya nggak semua orang bisa kuat terus mbak." Kalimat-kalimat sederhana, tapi justru itu yang selama ini aku butuhin. Suatu pagi, aku lagi duduk di pojokan kafe sambil nunggu pesanan. Reno datang nganterin kopi, terus bilang, "Kayaknya mbak suka ngamatin orang ya?" Aku ketawa kecil. "Kenapa emangnya?" Dia jawab santai. "Soalnya tiap kali duduk di situ, tatapan mbak tuh kayak lagi mikirin sesuatu yang dalam banget." Aku diam sebentar. Dalam hati aku pengen bilang, aku cuman mikirin gimana caranya nggak ngerasa hampa tiap bangun pagi. Tapi yang keluar dari mulutku cuman, "Iya kali." Hari itu dia duduk sebentar di seberangku, ngobrolingan tentang hidupnya. Ternyata dia dulu kerja kantoran juga, tapi keluar karena ngerasa jenuh. "Gue capek banget waktu itu. Kerja tiap hari tapi nggak ngerasa hidup. Jadi gue pilih kerja di tempat yang bisa bikin gue tenang." Aku dengerin dengan mata agak panas. Kata-katanya kayak cermin dari isi hatiku sendiri. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku pengen terus denger dia cerita. Sejak saat itu, aku mulai ngerasa butuh keberadaan Reno. Bukan dalam arti cinta, setidaknya belum. Tapi kayak seseorang yang bisa bikin aku berhenti mikirin betapa beratnya hidup walau cuma 10 menit. Setiap kali aku ke kafe itu, dunia kayak jadi lebih pelan. Suara kendaraan di luar nggak ganggu, dan semua beban di kepala mendadak menguap aja. Sampai suatu pagi, aku datang dengan mata sembab. Semalamnya, aku dan Bimo sempat debat kecil. Aku cuman minta dia temenin makan malam.
Tapi dia malah marah karena katanya aku nggak ngerti situasinya di kantor. Aku kerja juga buat kamu, Indri, jangan manja. Katanya waktu itu aku diem, tapi hatiku remuk. Aku tidur dengan mata basah, dan pagi itu Reno langsung nyadar. Mbak nggak apa-apa? Tanyanya begitu aku datang, aku refleks jawab. Nggak apa-apa kok. Tapi Reno nggak percaya. Dia naruh gelas kopi itu di depanku, terus bilang pelan. Kalau Mbak butuh cerita, aku bisa dengerin. Kadang orang cuma perlu tempat buat ngomong, bukan solusi. Aku nggak langsung jawab. Tapi begitu kopi itu kuminum, air mataku hampir jatuh. Rasanya aneh, aku pengen cerita semuanya. Tentang gimana aku ngerasa nggak dihargai, gimana aku ngerasa kehilangan arah, gimana aku pengen bahagia tapi nggak tahu gimana caranya. Tapi tentu aja aku tahan. Aku cuman senyum kecil sambil bilang, makasih ya Ren. Dia cuman angguk, tapi tatapan matanya waktu itu bikin aku pengen berhemtu pura-pura kuat. Hari-hari berikutnya makin intens. Aku mulai hafal jam shiftnya Reno. Kadang aku datang cuman buat lihat dia kerja, padahal udah punya kopi di kantor. Kadang cuman duduk di pojokan sambil nulis laporan, tapi mataku selalu nyari dia di balik meja bar. Setiap kali dia nyadar aku ngeliatin dia bakal senyum kecil. Dan entah kenapa, senyum itu cukup buat ngebenerin moodku seharian. Sampai suatu sore, hujan turun deras banget. Aku kejebak di kafe itu sendirian. Pelanggan lain udah pada pulang, dan cuma tinggal aku sama Reno yang masih di situ. Dia lagi beresin meja, sementara aku pura-pura sibuk di laptop. Suasana hening, cuman suara hujan yang kedengeran. Tiba-tiba dia duduk di depanku, nyodorin segelas coklat anget. Jangan kerja dulu, nikmatin hujan sebentar. Aku bengong tapi nurut. Aku minum perlahan, ngerasa hangat di tenggorokan. Lalu dia ngomong pelan, kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, padahal dunia udah cukup kejam ya. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalimat itu nusuk banget. Aku cuman bisa jawab lirih. Iya, aku capek. Dan di saat itu juga, untuk pertama kalinya setelah lama, aku nangis. Nggak meraung, nggak histeris, cuman diam sambil air mata jatuh pelan. Reno nggak ngomong apa-apa, dia cuman diam di situ, nunggu sampai aku tenang. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Aku tahu batasnya mulai kabur. Aku tahu aku seharusnya berhenti. Tapi setiap kali aku coba menjauh, justru aku makin nyari dia. Dia jadi bagian kecil dari rutinitasku yang nggak bisa aku lepasin. Pagi-pagi aku jadi semangat berangkat kerja. Bukan karena tugas di kantor, tapi karena tahu aku bakal ketemu Reno di kafe itu. Dan tanpa sadar, aku mulai bandingin dia sama Bimo. Kalau Reno nyapa aku dengan, "Pagi Mbak Indri," aku keingatan gimana Bimo jarang banget ngomong manis. Kalau Reno dengerin ceritaku sampai habis, aku keingatan gimana Bimo suka cuek tiap aku mulai cerita. Aku tahu ini nggak adil buat Bimo, tapi aku nggak bisa bohong kalau hatiku mulai beralih ke tempat lain. Suatu pagi, waktu aku lagi mau pulang dari kafe, Reno bilang pelan, "Mbak, aku nggak tahu kenapa, tapi kalau Mbak nggak datang, rasanya ada yang kurang." Aku cuma bisa diam. Deg-degan, tanganku yang megang tas gemetar halus. Aku pengen jawab, tapi kata-kata itu nyangkut di tenggorokan. Kimi cuma saling pandang, dan dunia di sekitarku kayak berhenti sesaat. Waktu aku keluar dari kafe itu, hujan gerimis turun lagi. Aku jalan pelan ke kantor, tapi di dadaku ada perasaan yang gak bisa aku jelasin. Campuran antara takut, seneng, dan bersalah. Aku tahu aku lagi berdiri di ambang sesuatu yang bisa ngubah hidupku. Aku tahu ini salah, tapi di titik itu, aku cuman pengen ngerasa hidup lagi. Aku masih ingat jelas malam itu. Malam yang seharusnya biasa-biasa aja, tapi justru jadi awal dari semuanya berubah. Awalnya cuma tangis kecil di dalam mobil, tapi berakhir dengan keputusan yang bahkan aku sendiri nggak ngerti kenapa bisa kulakuin. Sore itu, hujan baru aja reda. Jalanan Jakarta masih becek. Lampu kendaraan mantul di genangan air, bikin suasana makin sendu. Aku duduk di mobil, parkir di pinggir jalan depan kantor, dan mataku bengkak karena habis nangis. Semua gara-gara Bimo, janji kecil yang diingkari lagi.
Dia bilang mau datang ke acara kantor, temani aku sebentar, tapi lagi-lagi lupa. Katanya sibuk meeting penting, padahal udah 3 kali aku ngingetin dari seminggu lalu. Aku nggak marah besar, cuma ngerasa capek banget. Kayak buat dia, aku selalu bisa nanti aja. Aku buka WhatsApp, lihat chat terakhir dari dia yang cuma, "Sorry banget, nanti aku ganti ya." Tapi aku tahu, nanti itu nggak akan datang. Air mataku jatuh lagi. Aku sandarin ke paha di setir. Ngerasa sesak banget. Dunia seolah jadi tempat yang terlalu dingin buat aku sendiri. Nggak ada pelukan, nggak ada kata maaf yang benar-benar tulus. Cuma aku dan keheningan. Sampai tiba-tiba ponselku bunyi. Nama yang muncul di layar, Reno. Aku sempat ragu mau angkat atau enggak. Tapi waktu aku dengar suaranya di seberang, nada lembut itu langsung bikin hatiku leleh. "Mbak Indri, kamu nggak apa-apa?" Suaranya pelan banget, kayak nyati hati biar nggak nyakitin. Aku cuma jawab singkat, "Aku lagi di mobil, capek banget Ren." Dia diem sebentar, terus bilang, "Kalau lagi sedih, jangan sendirian. Datang aja ke sini, aku lagi nggak rame." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya kayak ada tangan yang narik aku keluar dari gelap. Aku nggak mikir panjang, cuma hidupin mesin dan melajukan mobil ke arah kafe tempat dia kerja. Begitu aku nyampe, suasananya udah hampir tutup. Lampu-lampu di dalam udah mulai diredupkan, cuma tersisa beberapa meja yang belum diberesin. Reno lagi sendirian di balik meja bar, pakai kaos hitam dan apron coklat yang udah agak kusut. Waktu dia ngeliat aku, senyumnya pelan, nggak lebar, tapi cukup buat bikin mataku panas lagi. Aku duduk di pojokan, di kursi yang biasa aku tempatin setiap pagi. Reno datang tanpa banyak bicara, naruh segelas coklat panas di depanku. "Aku bikinin ini ya, soalnya kamu kelihatannya butuh yang manis malam ini," katanya dengan nada ringan tapi penuh perhatian. Aku mencoba nahan tangis, tapi gagal. Air mataku keluar lagi tanpa bisa kutahan. Aku cerita, pelan-pelan, setengah terbata-bata. Tentang Bimo yang selalu sibuk, tentang janji yang dilupakan, tentang rasa hampa yang gak pernah hilang. Reno cuma dengerin. Gak motong, gak ngejudge. Tangannya pelan nyentuh pundakku. Dan waktu dia bilang, "Enggak salah Indri, kadang dunia emang sejahat itu sama orang baik." Suaranya bikin seluruh dinding pertahanan yang aku bangun selama ini runtuh begitu aja. Aku tahu, seharusnya aku mundur. Tapi malam itu, aku terlalu rapuh buat mikir logis. Kami duduk lama tanpa suara. Cuma suara detip jam dan gerimicik hujan kecil di luar jendela. Mataku sembab, tapi entah kenapa aku nggak bisa berhenti ngeliat dia. Tatapan matanya tenang, tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bikin aku pengen terus ada di dekatnya. Dan tiba-tiba, semuanya terjadi begitu aja. Waktu tatapan kami ketemu, aku ngerasa kayak waktu berhenti. Nggak ada lagi logika, nggak ada lagi aku udah nikah. Yang ada cuma 2 orang yang sama-sama ngerasa sepi, sama-sama nyari hangat di dunia yang dingin banget. Dia nggak langsung nyium aku. Cuma pelan tangannya nyentuh pipiku, ngerapihin rambut yang basah karena air mata. Tapi dari sentuhan kecil itu, aku tahu kalau garis batas yang selama ini aku jaga mulai kabur. Aku nggak mundur. Padahal aku tahu aku seharusnya mundur. Dan waktu bibir kami akhirnya ketemu, semua yang aku tahan selama ini meledak jadi satu rasa aneh yang entah kenapa bikin aku ngerasa hidup lagi. Cisuman itu nggak lama, sederhana, tapi cukup buat ninggalin jejak yang nggak bisa aku hapus. Begitu aku sadar, aku langsung menjauh. "Reno, suaraku gemetar. Dia cuma geleng pelan. "Nggak apa-apa. Aku tahu kamu lagi nggak baik-baik aja. Aku juga nggak maksud buat bikin semuanya makin rumit. Tapi di mata kami berdua, aku tahu. Kami udah kelewatan garis." Malam itu aku pulang dengan tangan gemetar. Jalanan sepi, tapi kepalaku rame banget. Antara rasa bersalah dan entah kenapa, rasa hangat yang bikin aku malu ngakuinnya. Di rumah, Bimo udah tidur di sofa. Laptopnya masih nyala. File kerjaan kebuka di layar. Aku berdiri di depan pintu ngeliatin dia lama banget. Dia kelihatan lelah, mungkin lebih dari yang aku sadari.
Tapi entah kenapa, aku nggak ngerasa iba. Aku cuma merasa asing. Aku masuk kamar pelan, ngaca sebentar. Di sana aku lihat pantulan wajahku sendiri. Mata sembab, bibir sedikit basah karena bekas air mata dan sesuatu yang lebih dari itu. Aku menatap diri sendiri lama-lama terus bisik pelan. Aku udah salah. Tapi anehnya, nggak ada penyesalan di situ, cuma ketakutan. Hari-hari setelah malam itu berubah total. Aku masih datang ke kafe, pura-pura semuanya normal. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ada sesuatu yang nggak bisa dihapus. Sekali waktu Reno cuma nyapa singkat, "Pagi Mbak Indri." Tapi di antara kata itu, ada sesuatu yang lebih berat. Semacam rahasia kecil yang cuma kami berdua yang tahu. Kadang aku coba jaga jarak. Tapi tiap kali aku lihat dia senyum, semua pertahanan itu hancur lagi. Sampai suatu malam, aku sadar betapa dalam aku udah tenggelam. Aku pulang dari kafe, dan Bimo tiba-tiba nanya, "Kamu dari mana? Kok tumben lama?" Aku panik. Tapi entah kenapa, bibirku lancar banget jawab, "Lembur, tadi meeting dadakan." Dia percaya, tanpa banyak tanya, dan justru di situ aku merasa makin bersalah. Karena kebohongan pertama itu terasa terlalu mudah. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku tiduran di sebelah Bimo, tapi pikiranku di tempat lain. Di senyum Reno, di kata catanya, di cara dia manggil namaku pelan-pelan. Aku tahu, aku harus berhenti. Tapi setiap kali aku coba, aku malah makin tenggelam. Dan tanpa aku sadari, hidupku mulai punya dua dunia. Satu dunia yang penuh tanggung jawab, status, dan pernikahan yang makin hampa. Dan satu lagi, dunia di mana aku merasa dilihat, didengar, dan dicintai. Bahkan kalau itu salah. Aku nggak tahu sampai kapan ini bisa terus kayak gini. Tapi malam itu, waktu aku rebahan dan dengar napas Bimo di sebelahku, aku sadar aku udah bukan orang yang sama lagi. Hari itu hujan turun deras banget. Aku baru aja keluar dari kantor. Niatnya mau langsung ke apartemen Reno seperti biasanya. Tapi di tengah perjalanan, aku dapat telepon dari Bimo. Suaranya pelan, agak serak. "Indri, bisa pulang cepat gak malam ini? Aku udah masak, pengen makan bareng kamu." Aku diem. Itu pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir dia ngomong begitu. Biasanya cuma, "Jangan lupa makan," atau "Aku pulang telat, tidur duluan aja." Dan entah kenapa hatiku mendadak sesak. Aku bilang ke Reno lewat chat, "Kayaknya malam ini aku nggak bisa ke sana." Dia cuma balas singkat, "Ya udah, hati-hati ya." Tapi aku bisa ngerasa nada kecewanya. Aku bahkan hampir ngebatalin rencanaku buat pulang, cuma karena takut dia ngambek. Tapi kali ini, aku tetap pulang. Begitu buka pintu, aroma masakan langsung nyambutku. Tumis kangkung, ayam goreng, sambal terasi, makanan favoritku. Dan di meja makan, Bimo udah duduk sambil senyum kecil, masih pakai kemeja kerja yang belum sempat diganti. "Aku kangen makan bareng kamu," katanya. Aku cuma bisa berdiri di depan pintu, bingung harus bilang apa. Selama makan, suasananya canggung, tapi hangat. Dia banyak cerita tentang kerjaannya, tentang proyek barunya, dan bahkan sempat minta maaf. "Kayaknya akhir-akhir ini aku terlalu sibuk ya. Maaf kalau kamu ngerasa sendirian." Kata-kata itu kayak tamparan keras buatku. Aku cuma bisa nunduk, nyembunyiin rasa bersalah yang mulai nyerbu dari segala arah. Malam itu, setelah semuanya selesai, aku duduk di balkon sendirian. Hujan udah berhenti, tapi hatiku malah makin berisik. Reno yang selalu ada waktu aku butuh, tapi juga Bimo yang ternyata cuma butuh diingatkan kalau aku masih di sini. Aku sadar sesuatu. Mungkin selama ini bukan dunia yang gak adil, tapi aku yang berhenti melihat keadilan itu sendiri. Tapi sayangnya, penyesalan gak datang di waktu yang tepat. Reno tiba-tiba datang ke depan rumahku beberapa hari kemudian. Aku lagi di dapur, dan suara bel yang nyaring bikin jantungku langsung lompat. Pas aku lihat dari jendela, dia berdiri di sana. Pakai jaket hitam, rambutnya agak basah karena gerimis. "Reno?" Suaraku pelan waktu aku buka pintu. Dia senyum kecil. "Aku cuma pengen ketemu."
Kangen. Aku nggak bisa sekarang. Aku jawab cepat. Usaha nggak panik. Tolong, cuma 5 menit aja. Katanya matanya memohon. Akhirnya aku nyerah. Kami duduk di mobilnya, di depan rumah. Reno diam lama sebelum akhirnya ngomong. Kamu makin jarang hubungin aku. Ada apa? Aku nggak bisa jawab. Dia lanjut. Kamu balik lagi ke dia. Aku menarik nafas panjang. Aku cuma butuh waktu buat mikir. Waktu? Dia nyengir pahit. Aku pikir kamu udah tahu apa yang kamu mau. Kata-katanya bikin dadaku sesak. Aku tahu hubungan kami nggak punya arah yang jelas. Tapi di sisi lain, aku juga udah terlalu jauh buat mundur tanpa luka. Aku cuma bisa bilang pelan. Aku sayang kamu, Ren. Tapi aku juga nggak pengen nyakitin siapapun lagi. Reno matataku lama. Lalu tanpa ngomong apa-apa, dia nyalain mesin mobil dan pergi. Sejak malam itu, kami nggak komunikasi selama seminggu. Tapi yang aneh, bukan lega yang aku rasain. Justru hampa. Aku nggak bisa tidur, kerja nggak fokus, makan pun cuma beberapa suap. Setiap notifikasi masuk di ponsel, aku berharap itu dari dia. Dan ketika akhirnya dia ngirim satu pesan, hatiku langsung bergetar. Aku nggak bisa pura-pura nggak kangen. Aku akhirnya balas. Aku juga. Malam itu, aku pergi lagi ke kafe tempat pertama kali kami ketemu. Reno udah nunggu di meja pojok, sendirian. Begitu aku datang, dia langsung berdiri dan melangkah cepat, nyamperin aku. Tanpa banyak bicara, dia peluk aku erat banget. Kayak takut aku bakal hilang. Aku balas pelukannya. Dan waktu itu, semua rasa bersalah, logika, dan janji ke diri sendiri lenyap begitu aja. Yang tersisa cuma keinginan buat ngerasa hidup lagi, meskipun tahu semuanya salah. Beberapa kali kami ketemu diam-diam setelah itu. Kadang di apartemennya, kadang di tempat sepi. Setiap pertemuan selalu diawali tawa dan diakhiri air mata. Aku tahu, hubungan ini bukan cinta yang sehat. Tapi buat aku, Reno adalah tempat pelarian. Seseorang yang bikin aku lupa realita yang melelahkan. Sampai suatu malam, waktu aku lagi baring di sebelahnya, dia bilang sesuatu yang bikin aku berhenti bernafas beberapa detik. Indri, kamu gak bisa terus gini. Kalau kamu emang gak bahagia, tinggalin dia. Aku serius. Aku diam. Kamu pikir segampang itu? Bukan gampang atau enggak, tapi kamu berhak bahagia. Aku bisa membahagiakan kamu. Katanya sambil megang tanganku erat. Kata-kata itu kedengerannya manis. Tapi entah kenapa, malam itu aku malah ngerasa takut. Bukan takut kehilangan dia, tapi takut sama arah yang aku pilih. Aku udah terlalu jauh, tapi juga belum siap kehilangan semuanya. Aku tahu, aku harus mutusin salah satu. Tapi aku juga tahu, apapun pilihanku, ada hati yang bakal hancur. Beberapa hari kemudian, Bimo ngajakin aku makan di luar, di restoran yang dulu sering kita datangi waktu masih pacaran. Dia senyum kecil, canggung tapi hangat. Aku pengen mulai lagi semuanya dari awal. Bisa? Kalimat itu seolah jadi titik balik. Aku lihat matanya yang jujur, tangannya yang gemetar waktu nyentuh tanganku di meja. Dan aku sadar, dia nggak pernah berhenti berusaha. Aku aja yang berhenti menghargai. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh kekacauan. Begitu sampai rumah, aku buka ponsel dan lihat chat dari Reno. Aku udah bilang ke manajer, minggu depan aku pindah ke cabang Bandung. Aku nggak mau maksa kamu lagi. Tapi kalau kamu mau ikut, aku tunggu. Pesan itu kayak pisau yang nyayat pelan. Antara ingin berlari menyusul dia, atau bertahan memperbaiki yang udah rusak di rumah ini. Aku duduk lama di lantai, air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar ngerasa takut kehilangan segalanya. Bukan cuma dia, tapi juga diriku sendiri yang dulu. Hari-hari setelah itu jadi masa paling berat dalam hidupku. Aku berusaha jujur sama Bimo, tapi lidahku keluh. Aku juga nggak berani balas chat Reno lagi. Setiap kali aku lihat notifikasi masuk, hatiku gemetar, tapi aku tahan. Aku tahu satu hal, kalau aku balas,
aku nggak bakal bisa lepas lagi. Dan di tengah malam yang sunyi, sambil duduk di depan jendela, aku sadar, mungkin inilah pelajaran yang dunia maksud waktu aku dulu bilang hidup ini nggak adil. Ternyata bukan dunia yang salah, tapi aku yang salah melarikan diri. Aku nyari keadilan dari orang lain, padahal yang aku butuhin cuma keberanian buat ngomong jujur sama suamiku sendiri. Tapi sekarang, semua udah terlambat. Aku masih belum tahu harus gimana. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, hidup yang kelihatan gak adil itu ternyata cuma cerminan dari hati yang penuh luka dan ketidakjujuran. Dan luka itu, aku yang buat sendiri. Sore itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Di dalam mobil, aku udah ngulang-ngulang kalimat yang mau aku ucapin. Aku udah siap buat jujur, sejujurnya. Tentang aku, tentang Reno, tentang semua kesalahan yang aku buat. Aku tahu, apapun yang bakal terjadi nanti, aku pantas nerima. Mungkin Bimo bakal marah. Mungkin dia bakal benci aku. Tapi aku gak mau terus hidup dengan kebohongan. Aku cuma pengen lega, pengen berhenti pura-pura. Tapi begitu aku buka pintu rumah, langkahku langsung berhenti. Bimo duduk di ruang tamu. Masih pakai kemeja kerja, tapi wajahnya kelihatan jauh lebih tua dari biasanya. Di depannya ada laptop yang terbuka. Dan layar itu menampilkan sesuatu yang bikin darahku langsung dingin. Chatku dengan Reno. Aku bahkan gak bisa langsung ngomong. Tanganku gemetar, jantungku berdegup kencang. Rasanya seluruh dunia berhenti berputar. Bimo. Suara Bimo pelan. Tapi nadanya dalam banget. Aku udah tahu. Aku gak tahu gimana dia bisa tahu. Mungkin dia curiga dari sikapku yang berubah. Mungkin karena aku sering lembur pura-pura. Atau mungkin Tuhan emang beneran gak pengen kebohongan ini terus hidup. Sejak kapan? Suaraku hampir gak keluar. Udah beberapa minggu? Jawabnya tenang. Aku lihat semua percakapan kalian. Dari yang pertama kali kamu bilang kopinya kayak biasa ya, sampai yang terakhir waktu kamu bilang, aku juga kangen. Aku gak bisa nahan air mata. Bukan karena dia marah. Karena justru dia gak marah. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Kayak seseorang yang udah gak tahu harus ngerasain apa lagi. Bimo, Dia ngangkat tangannya pelan, nyuruh aku diam. Jangan jelasin. Aku gak butuh pembenaran. Aku pengen minta maaf, tapi kata maaf terasa gak cukup buat semua yang udah aku hancurin. Dia narik napas panjang, suaranya pelan tapi menusuk. Kamu ngerasa dunia gak adil? Aku juga, Indri. Tapi aku tetap pilih bertahan. Kata-kata itu kayak pecahan kaca yang menancap di dada. Aku langsung jatuh duduk di lantai nangis sejadi-jadinya. Aku ingat semua momen waktu dia pulang larut malam, waktu dia lupa ulang tahunku, waktu aku merasa sendirian. Tapi aku lupa, dia juga berjuang, dia juga capek. Dia cuma gak pandai menunjukkan perasaannya. Sementara aku malah nyari pengganti, bukan solusi. Kami gak langsung pisah malam itu. Bimo gak teriak, gak marah, gak banting barang. Dia cuma bilang butuh waktu. Dan keheningan setelah itu jauh lebih menyakitkan daripada amarah apapun. Beberapa hari setelahnya, rumah kami kayak dua dunia yang berdampingan tapi gak bersentuhan. Kami masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi semua terasa dingin. Aku masak, tapi dia cuma makan dikit. Aku ngomong, tapi jawabannya pendek. Kadang kami cuma saling tatap tanpa kata. Tatapan yang penuh luka dan penyesalan. Aku coba tulis surat buat jelasin semuanya, tapi setiap kali pena menyentuh kertas, air mataku jatuh duluan. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Mau bilang aku hilaf, kedengarannya terlalu ringan. Mau bilang aku kesepian, tapi dia juga kesepian. Dan dia gak nyari pelarian. Malam-malamku jadi panjang. Aku sering duduk di depan jendela, nyalain lampu kecil, dan liatin hujan yang jatuh pelan di kaca itu. Aku merasa kayak orang asing di hidupku sendiri. Dulu aku pikir selingkuh itu cuma kesalahan moral.
Tapi ternyata rasanya jauh lebih dalam dari itu. Kayak menghancurkan sesuatu yang gak bisa diperbaiki lagi. Reno sempat ngubungin aku setelah tahu semuanya. Dia cuma bilang, aku gak mau jadi alasan hancurnya rumah tangga orang. Aku tahu, dia juga ngerasa bersalah. Tapi kata-kata itu justru bikin aku makin sadar betapa hancurnya semuanya. Dia pergi tanpa pesan, tanpa pamit yang layak. Hanya hilang begitu aja, seolah nggak pernah ada. Dan aku pun kehilangan dua hal sekaligus. Dia yang pernah bikin aku ngerasa hidup, dan diriku yang dulu aku kenal. Hari-hari berikutnya berjalan pelan tapi berat. Aku mulai bangun pagi lagi, masak sarapan, ngelakuin rutinitas kayak biasa. Tapi bedanya, sekarang semuanya terasa sunyi. Bahkan suara sendok yang nyenggol piring pun bisa bikin dadaku sesak. Suatu malam waktu aku mau tidur, aku lihat Bimo duduk di pinggir ranjang. Dia pegang cincin kawin kami, muter-muter di jarinya. Dia bilang, "Tahu, aku gak nyangka kamu bisa sejauh itu." Aku cuma bisa menunduk. Dia lanjut ngomong. Tapi aku juga sadar, mungkin ini juga salahku. Aku terlalu sibuk ngejar stabilitas, sampai lupa bikin kamu ngerasa dicintai. Mataku langsung panas. Aku pengen peluk dia, tapi aku tahu pelukan itu gak bisa nyembuhin apapun. Dia lanjut ngomong, aku belum tahu mau gimana ke depannya, tapi aku butuh waktu buat maafin. Bukan karena kamu pantas dimaafin, tapi karena aku butuh tenang. Kalimat itu nyangkut lama banget di kepalaku. Aku sadar kadang maaf bukan soal memberi kesempatan kedua, tapi soal memberi ruang buat diri sendiri biar nggak terus tenggelam di luka. Beberapa minggu setelahnya Bimo pindah kamar. Dia bilang butuh ruang sendiri, dan aku nggak protes. Aku ngerti. Setiap malam aku cuma bisa dengar suara langkahnya dari seberang lorong. Dan setiap suara itu jadi pengingat bahwa ada jarak yang aku buat sendiri. Jarak yang gak bisa dihapus dengan kata maaf. Aku mulai rutin ke psikolog. Bukan buat nyari pembenaran, tapi buat ngerti kenapa aku bisa nyampe ke titik ini. Dari situ aku belajar. Kadang orang gak selingkuh karena gak cinta, tapi karena kehilangan arah. Kehilangan rasa dihargai, kehilangan koneksi. Tapi tetap aja, itu bukan alasan. Karena apapun bentuknya, pengkhianatan selalu ninggalin luka yang dalam. Aku juga belajar berhenti nyalahin dunia. Dulu aku selalu bilang hidup ini gak adil. Tapi sekarang aku tahu, hidup memang gak pernah janji buat adil. Kita sendiri yang harus belajar nerima, bukan malah nyari pelarian. Beberapa bulan kemudian Bimo ngajak ketemu di taman dekat rumah. Dia udah gak lagi pakai cincin kawinnya, tapi wajahnya jauh lebih tenang. Dia bilang, aku udah mikir panjang. Aku gak mau hidup dengan kebencian. Tapi aku juga gak bisa lanjut dengan rasa curiga. Jadi, aku pikir kita cukup sampai di sini aja. Aku cuma bisa nangis pelan. Tapi anehnya, di sela air mata itu ada rasa lega. Mungkin ini emang harusnya berakhir. Bukan karena kami gak sayang, tapi karena kami udah terlalu banyak saling melukai. Kami pisah baik-baik, tanpa teriakan, tanpa dendam, cuma dua orang yang akhirnya sadar bahwa cinta aja nggak cukup kalau kejujuran udah hilang. Sekarang, setiap kali aku ngaca, aku nggak lagi lihat perempuan yang ngerasa dunia nggak adil. Aku lihat seseorang yang akhirnya ngerti arti tanggung jawab, arti kehilangan, dan arti untuk memaafkan diri sendiri. Aku masih sering inget Reno, kadang juga Bimo, tapi bukan dengan rasa bersalah lagi. Lebih kayak kenangan dari masa lalu yang ngajarin aku sesuatu. Dunia memang gak selalu adil, tapi ternyata kita juga harus belajar buat adil, terutama sama perasaan orang lain. Dan sekarang, kalau aku ditanya, apa aku menyesal? Iya, tapi dari penyesalan itu aku belajar satu hal penting. Kalau kamu ngerasa dunia nggak adil, jangan buru-buru nyalahin dunia. Coba lihat dulu, siapa tahu yang nggak adil justru dirimu sendiri.
Karena kadang cara dunia ngajarin kita tentang keadilan adalah bikin kita ngerasain sendiri gimana rasanya kehilangan sesuatu yang dulu kita anggap pasti.